Selamat datang di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Enjing Garso Sang Tulodo, ING Maju Mangun Karso. Tut Wuri Handayani, di depan menjadi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang mendorong kemauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Rianti dari UMP Prodi PGSD dari kelas 3D dengan NIM 232180169. Di sini saya akan membawakan dongeng yang berjudul Petualangan Tuki, yang ada 3 penyu, ada parimanta, dan juga ada 3 kuda laut. Saksikan dongengnya selanjutnya. Mari simak kelanjutan dongeng dari. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Ella Rianti, bisa dipanggil Ella. Sebelumnya adik-adik boleh perkenalan namanya. Dari sebelah sini baju pink siapa namanya? Balkis. Terus belakangnya siapa itu baju kuning? Sanum. Sampingnya Sapa. Terus ini yang depan baju pink lagi, Alika. Yang belakangnya Devi. Yang sebelah sini namanya siapa? Naila. Belakangnya siapa? Dinda. Terus Bintang. Baik, di sini kakak akan membawakan dongeng yaitu Petualangan Tuki. Terdengar suara tukik si bayi penyu yang menangis di tengah laut yang begitu dalam dan luas. Ia baru saja dilepaskan dari penangkaran penyu. "Di mana ya teman-temanku?" ujar Tukik. Tukik berenang ke sana kemari tanpa kenal lelah. Meski sesekali ia menangis dalam kesendirian. Di tengah perjalanan, Tukik bertemu dengan sepasang kuda laut. "Permisi, Pak, Bu. Apakah kalian melihat teman-temanku?" tanya Tukik dengan sopan. "Maaf, kami tidak melihatnya," jawab sepasang kuda laut. Mereka merasa kasihan kepada Tukik yang terlihat begitu lelah dan sedih. Mereka pun mempersilahkan Tukik untuk beristirahat di rumah mereka. Sepasang kuda laut itu melakukan beberapa pertunjukan untuk menghibur Tukik. Mereka mendorong tubuhnya ke depan dan dengan bantuan siripnya dia bergetar-getar. Sirip mungil di punggung mereka yang mampu bergetar hingga 35 kali per detik. Wah, hebat ya. Bahkan mereka juga bisa menunjukkan kemampuannya untuk mengubah corak tubuh mereka seperti lingkungan di sekitar mereka. Mereka melakukan itu untuk menghindari predator, karena predator ingin memakan mereka. Wow, itu sangat menakjubkan. Pak kuda laut puji Tukik. Tukik sangat senang dan merasa terhibur. Tiba-tiba ada kuda laut lain menghampiri mereka dan mengubah tubuhnya sesaat dan mengeluarkan suara klik, klik yang dihasilkan oleh rahang mereka. Itu adalah cara mereka untuk saling sapa. Wah, sopan sekali ya kuda laut.
Pak kuda laut, kenapa perutmu membesar dan tampak lebih besar dari Bu kuda laut? Tanya Tukik. Oh, perutku tampak lebih besar ini isinya telur-telur yang nantinya akan menjadi bayi. Jadi tugasku adalah mengarami telur ini hingga mereka menetas. Saat ini kuda laut sangat sulit untuk ditemui. Jumlah mereka sedikit di laut karena banyak pemburuan dan mereka mengambil kuda laut untuk dimakan. Tak terasa malam pun tiba. Sepasang kuda laut mempersilahkan Tukik untuk menginap di rumah mereka. Perjalanan malam hari saat bertemu membahayakan untuk penyu kecil. Hari ini Tukik tak lagi bersedih karena Tukik sudah bertemu dengan sepasang kuda laut. Sinar matahari pagi telah tiba. Tukik bangun dari tidurnya. Ia ingin berpamitan dan berterima kasih kepada sepasang kuda laut. Tak hanya menghiburnya, tapi juga memberikan tumpangan rumah untuk tidur semalam. Tukik kembali melanjutkan petualangan mencari teman-temannya. Perjalanan yang begitu panjang telah dilalui Tukik. Hap, nyam nyam nyam, nyam nyam nyam, ini sangat enak. Tukik melahap ubur-ubur makanan favoritnya. Ubur-ubur keempat dilahapnya terasa berbeda. Ternyata Tukik hampir menelan sampah plastik. Yang ia kira itu ubur-ubur. Sampah plastik sangat banyak ditemui di laut. Jadi laut tercemar. Banyak hewan laut termasuk penyu. Penyu seringkali mengira bahwa plastik itu adalah ubur-ubur. Di tengah perjalanan, Tukik melihat yang sangat besar berenang di atasnya. Ia terlihat seperti burung elang yang terbang di lautan. Apakah ada burung yang dapat berenang di laut? Tanya Tukik. Tukik bertanya-tanya dan tanpa sadar terus mengikutinya. Hewan itu sadar ada yang menghampirinya. Lalu dia, "Hai, halo, penyu kecil. Halo, Pak, halo. Apakah Bapak juga termasuk ikan? Kenapa Bapak memiliki sayap?" Tanya Tukik. "Hahaha, aku termasuk jenis ikan. Panggil aku ikan pari manta." Rasa penasaran Tukik akhirnya terjawab. Tubuh parimanta sangat besar, mencapai 7 meter dan memiliki sirip dada berbentuk segitiga, sirip kepala berbentuk tanduk, dan mulut yang besar menghadap ke depan. Makanannya yaitu berupa plankton. Tubuhnya yang besar menarik perhatian saat melakukan lompatan. Parimanta dan Tukik terus berbincang dengan asik. Tukik juga bercerita mengenai petualangannya mencari kawanan penyu. Parimanta menawarkan tumpangan kepada Tukik agar dapat berenang lebih cepat. Kebetulan Parimanta pernah melihat segerombolan penyu berenang bebas di laut lepas. Parimanta juga bercerita bahwa dari hari ke hari penyu semakin sedikit. Ia memperingatkan Tukik untuk terus berhati-hati dan terus pandai menjaga diri. Banyak manusia melakukan pemburuan dan mengambil karapas dan makanan berupa daging untuk serta telurnya. Saat itu banyak penyu yang terancam punah karena perubahan iklim, hilangnya habitat dan tempat tinggal, dan pencemaran lingkungan. Setelah berenang jauh,
ia menemui teman-temannya. Ia sangat bahagia dan banyak pelajaran yang berharga pada petualangan ini. Tukik berharap agar manusia tidak lagi membuang sampah di laut dan menjaga dan melindungi seluruh penghuni laut. Terima kasih. Sakit dadaku, ku mulai merindu. Ku bayangkan jika kamu tidur di sampingku.